Puji Tuhan, hari ini kita punya ini, kita punya itu, karena kita sudah dilahirkan di dunia. Betul nggak? Kalau kita nggak dilahirkan di dunia, kita nggak bisa punya apa-apa dan nggak punya apa-apa. Karena kita dilahirkan di dunia, maka kita bisa punya ini, punya itu, bisa berbuat ini, bisa memberi, bisa diberi gitu. Nah, dalam pengalaman hidup kita pernah menerima, kita pernah memberi, betul nggak? Ya, nggak mungkin lah sebagai orang Kristen, sebagai sesama manusia aja gitu, nggak mungkin kita itu hanya menerima saja, nggak mungkin. Atau hanya memberi saja, nggak mungkin. Selalu ada timbal baliknya. Selalu ada keseimbangannya. Cuma coba kita lihat ke dalam diri kita periksa dalam diri kita. Saya ini lebih banyak menerima dari orang lain, apa saya lebih banyak memberi untuk orang lain? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kalau kita hanya menjadi orang yang banyak menerima dan berterima kasih, haleluya, bersyukur, terima kasih Tuhan, saya dapat berkat ini. Terima kasih Tuhan, saya dapat berkat ini. Saudara, dalam pengalaman ya, kalau pergi kemana-mana ada orang berkata, oh saya pergi, saya bawa 1 koper. Saya pulang, saya bawa 2 koper. 1 koper berkat Tuhan buat saya, luar biasa. Enggak salah, memang itu berkat Tuhan. Tapi cobalah kita punya pengalaman enggak. Saya berangkat, saya bawa 2 koper. Saya pulang, saya tidak bawa 2 koper lagi. Karena 2 koper dengan isinya, saya sudah bagi-bagikan kepada orang yang memerlukannya. Nah, itu baru yang namanya mujizat, berkat mujizat ya. Jadi yuk kita mau naik level menjadi orang yang tahu memberi. Puji Tuhan. Nah, memberi menerima tentu itu ada pengalaman. Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dalam status sebagai anak, kita punya orang tua, kita minta kepada orang tua. Dan orang tua memberi apa yang perlu bagi kita. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, kalau Bapak kamu yang jahat sebagai Bapak, kamu yang jahat sebagai orang tua, kamu bisa ngasih yang baik buat anak-anakmu. Apalagi Bapakmu yang di surga. Nah, ini pengalaman saudara, ini pengalaman, pengakuan. Ya. Mengetahui bahwa kita punya Bapa yang lebih baik dari kita. Kita punya Bapa yang tidak ada bandingannya. Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau yang Bapa yang jahat di dunia aja bisa ngasih anaknya makan yang baik, yang benar, pemberian yang benar, apalagi Bapa di surga. Pasti memberi pemberian yang baik buat kita. Mari kita punya pengalaman dengan Bapa di surga. Oke, kita lanjut. Sebagai anak, kita menerima pemberian yang baik dari Bapa di surga. Nah, saudara, saya mau tanya, saudara pernah enggak menerima pemberian tapi dengan cara yang enggak enak? Umpamanya orang ngasih kita tapi terpaksa.
Mungkin waktu itu kita lagi butuh, kita datang, ya. Dia ngasihnya dengan muka asem, dia ngasihnya dengan muka sinis, dia ngasihnya dengan hati yang gak seneng. Lihat kita tuh kayak gak seneng. Nah, saya pernah mengalami hal itu, saudara. Pernah ngalamin, ya. Dikasih tapi mukanya asem pisan gitu ya. Pernah ada yang ngajak makan, ya. Suami istri ngajak makan. Pas di situ ada kepiting, ya. Hidangannya ada kepiting. Istrinya itu mukanya cembetut aja. Asem mukanya, istrinya asem sekali mukanya. Suaminya sih biasalah senang menyambut gitu ya, senang menghidangkan. Pas saya duduk di sebelah istrinya, saudara, saya dalam hati, aduh, mending saya makan di rumah sama kecap ya. Saya nggak berani sentuh itu, apalagi kepiting, saudara, yang akan bikin belepotan. Ya. Saya ngambilnya sekedarnya aja. Aduh, hampir mau nelen juga susah karena istrinya mukanya cembetut banget. Nah, ini saudara, pemberian yang gak enak. Ya. Karena itu kita hati-hati ya kalau kita memberi kepada orang ya. Kita hati-hati jaga raut muka kita. Kita jaga sikap kita, jaga hati kita, jangan sampai pemberian kita itu melukai hati orang yang menerimanya, menyakiti hati orang yang menerimanya. Ya. Karena kita pun nggak enak kalau diperlakukan begitu. Ya. Mungkin kita di antara kita yang ada di posisi yang lebih beruntung, ketemu saudara, keluarga yang sedang susah, yang sedang kekurangan. Ya. Jangan dengan muka yang sombong, jangan sikap yang sombong. Seolah-olah kita itu menjadi pahlawan berjasa. Jangan ya saudara. Tapi mari kita minta Tuhan Yesus tolong saya. Sebagaimana saya menerima dari Tuhan. Saya senang sekali loh saudara sebagai hamba Tuhan. Saya senang sekali dengan cara Tuhan memberkati saya. Saya senang banget. Ya. Cara Tuhan memberkati saya itu saya senang banget. Kalau Tuhan memberi berkat buat saya itu saya nggak merasa terhina. Kadang kan kita kalau menerima sesuatu dari seseorang dengan cara yang nggak baik, kita menerima pemberian itu kayaknya kita terhina banget gitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu yang pemilik segala emas, berlian, semua kekayaan laut, udara, daratan. Itu semua Tuhan yang punya, saudara. Tapi kalau dia memberi kepada kita, dia itu nggak pernah melukai hati kita. Dia tidak membuat kita merasa menjadi orang yang terhina, menjadi orang yang hina dina banget. Enggak, saudara. Dia Bapa yang memberi kita dengan kasih sayang. Dia memberi kepada kita tuh dengan hati yang mengasihi kita. Dan ini teladan buat kita. Ini teladan buat kita, saudara ya. Teladan buat kita. Supaya kita pun menghargai orang yang menerima pemberian kita. Ya. Bukan kita yang kepengen dihargai pemberian kita, bukan. Tapi orang yang menerima itu merasa dihargai. Ya. Banggalah punya Tuhan Yesus yang tidak pernah membuat kita hina, menerima semua pemberiannya. Oh haleluya, Tuhan Yesus baik saudara. Tuhan Yesus baik, dia tidak pernah menghina kita. Dia adalah Bapa yang senang memberkati kita. Karena itu kalau ada kebutuhan apa-apa, jangan suarakan kebutuhanmu kepada si A, si B, si C, jangan. Jangan banyak mengeluh kepada sesama, jangan. Nangis di kaki Tuhan, minta Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, minta sama Tuhan. Ya, minta. Dan Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Dan dia tidak pernah menghina kita. Tuhan tidak mengajar kita untuk minta-minta dengan sesama kita. Apalagi memaksa, mengharapkan manusia, jangan.
kita mengharapkan, menantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya, pasti juga dengan cara kita mau memberi. Bukan hanya orang yang mahir meminta, tetapi menjadi orang yang cakap untuk memberi. Tuhan memberkati kita. Yuk kita berdoa ya. Bapa, terima kasih. Kami bangga sekali Tuhan. Engkau Tuhan yang mengampuni kami. Engkau Tuhan yang senang memberi kami. Haleluya. Dan kami senang dengan cara Tuhan memberkati kami. Kami senang dengan cara Tuhan menolong kami. Kami senang dengan cara Tuhan menghibur kami. Haleluya. Dan tidak sedikit pun Engkau menghina dan merendahkan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemberian-Mu. Ampuni kami Tuhan, banyak kali kami merasa seperti menjadi Tuhan bagi orang lain. Menjadi Tuhan bagi sesama kami. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami tetap rendah hati di saat kami mampu menolong orang lain. Di saat kami mampu memberi untuk orang lain, tolong kami. Untuk kami tidak merasa berjasa. Tuhan Roh Kudus tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan. Kau dengarkan doa kami. Kau sempurnakan hidup kami Tuhan. Agar setiap pemberian kami tidak menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Dan jadikan kami orang yang tahu melakukan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.